Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih semangat belajar dari rumah? Harus semangat ya, agar pembelajaran hari ini dapat kalian terima. Nah, sebelum kita mulai, yuk terlebih dahulu kita berdoa. Hari ini kita masih belajar di tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Anak-anak, jika kalian ingin memasarkan sebuah produk atau jasa, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memilih media periklanan yang tepat. Nah, berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Yang kedua, memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Yang ketiga, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Dan yang terakhir, membuat perhitungan biaya yang teliti. Namun sebelum itu, kalian harus sudah membuat naskah sebuah iklan media elektronik dan juga sudah berlatih memperagakan iklan berdasarkan sketsa gambar. Untuk dapat menampilkannya, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menampilkan dengan percaya diri. Yang kedua, menggunakan suara yang jelas. Yang ketiga, memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. Dan yang terakhir, menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Sekarang, Miss ingin bertanya, apakah kalian pernah melakukan kerja kelompok di sekolah? Dan apakah kalian pernah melakukan sebuah pekerjaan dengan sendiri? Lalu, apa yang kalian rasakan pada saat melakukan pekerjaan bersama kelompok dan melakukan suatu pekerjaan dengan sendiri? Tentu rasanya pasti berbeda. Apalagi ketika suatu pekerjaan yang kita lakukan dengan sendiri. Pekerjaan tersebut terasa berat dan tentunya lama selesai. Nah, jika kita bekerja kelompok, suatu pekerjaan itu dilakukan secara bersama, tentu pekerjaan terasa cepat selesai dan lebih ringan. Nah, saat kerja kelompok di sekolah, seringkali kita dihadapkan dengan adanya keragaman, yaitu ketika anggota kelompok terdiri dari beragam suku dan budaya. Perbedaan yang muncul dari keragaman memiliki banyak manfaat. Misalnya, setiap anggota kelompok dapat saling bertukar pendapat mengenai berbagai hal yang dibahas. Kita juga belajar bertoleransi dalam menghargai pendapat dari anggota kelompok lain. Jika terjadi masalah, diharapkan kita mampu menyelesaikannya dengan kebersamaan. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Kemarin kita telah mempelajari dan telah mengetahui bahwa batik merupakan salah satu contoh karya seni rupa daerah. Hampir setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Berikut ini beberapa contoh motif batik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pertama, batik dari Aceh.
Ada batik dari Jakarta, batik dari Cirebon, batik dari Riau, batik dari Solo, batik dari Yogyakarta, batik dari Tegal, dan batik dari Pekalongan. Batik-batik tersebut memiliki motif yang berbeda-beda dengan ciri khasnya sendiri, yang tentunya memiliki makna. Dengan mempelajari dan mencintai ragam motif batik Nusantara, berarti kita ikut serta dalam melestarikan budaya bangsa. Kekayaan motif batik Nusantara merupakan kebanggaan budaya Indonesia. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Tetap semangat belajarnya, dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran daring berikutnya. Salam sehat.